Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Logika dan Algoritma pertemuan 1 akan membahas tentang pengertian dasar logika dan algoritma. Logika diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, sedangkan algoritma oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Apa itu logika? Anda bisa lihat sendiri di sini ya definisinya, yaitu ilmu dalam lingkungan filsafat yang membahas prinsip dan hukum penalaran dengan tepat. Ini menurut Rahmat. Nah, di situ juga disebutkan definisi logika menurut Mustafa. Begitu pula dengan definisi algoritma menurut buku yang ditulis oleh Zarman, Rinaldi Munir, dan Syukani. Intinya hampir sama ya, yaitu berupa urutan langkah atau deretan instruksi atau sekumpulan instruksi untuk memecahkan masalah. Nah, dalam menyelesaikan masalah itu ada tahap-tahapnya ya, terutama permasalahan yang dibuat algoritmanya kemudian diimplementasikan ke dalam program. Yang pertama adalah definisikan dulu masalahnya apa. Seperti misalkan dalam sebuah perusahaan, di situ terdapat permasalahan bahwa setiap bulannya terdapat perbedaan antara apa yang diterima oleh karyawan dengan yang seharusnya diterima oleh karyawan dalam hal penggajian, atau misalkan dari pihak perusahaannya itu sendiri ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu kita buatkan modelnya. Misal kita bisa buat modelnya itu, kita bisa menentukan modelnya misalkan pakai flowchart ya. Nah, kemudian kita buat algoritmanya, kemudian kita implementasikan ke dalam program, kemudian kita eksekusi. Nah, dalam eksekusi kita memerlukan data, kemudian kita bisa mendapatkan hasil. Apabila pada tiap tahap ternyata ditemukan permasalahan, jadi misalkan kok algoritmanya tidak sesuai ya outputnya dengan yang kita harapkan, atau setelah eksekusi hasilnya kurang sesuai dengan yang kita harapkan, maka di situ kita akan kembali lagi ke tahap sebelumnya. Jadi setiap tahap itu kita lakukan analisa. Nah, di sini kita lihat contoh sebuah algoritma ya. Kalau kita lihat dari contoh ini, algoritma itu dapat ditulis dengan kalimat sehari-hari bahasa setempat. Karena kita belajar dalam bahasa Indonesia, kita orang Indonesia, maka kita bisa menuliskan algoritma menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan saja di sini Anda lihat not di bawahnya, contoh algoritma yang baik karena urutan langkahnya logis ya. Jadi apa kaitannya logika dengan algoritma? Jadi dalam kita menyelesaikan masalah dengan membuat algoritma itu langkahnya harus logis. Misal pada kasus bagaimana cara agar bisa kuliah di suatu perguruan tinggi. Pertama kita pilih dulu, kemudian kita isi formulir, kemudian tes masuk. Kalau lulus kita akan ke langkah 5. Jika tidak lulus ya kan kita tidak bayar ya. Jadi langsung selesai. Tapi kalau misalkan kita lulus ke langkah 5, kemudian ke langkah 6 baru selesai. Kemudian contoh yang kedua, kita lihat not di bawahnya, di situ contoh algoritma yang tidak baik karena urutan langkahnya tidak logis. Ya, untuk kasus yang sama, yaitu langkah pertama mengikuti tes masuk, kemudian memilih perguruan tinggi. Nah, ini tidak mungkin karena yang mengadakan tes masuk adalah perguruan tinggi yang kita pilih. Jadi ini tidak logis ya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu membuat mie instan. Nah, ini contohnya kita bisa lihat ini logis apa enggak ya, coba kita lihat. Yang pertama adalah merebus air, kemudian memasukkan mie ke dalam air yang mendidih, kemudian menuangkan mie yang telah matang ke dalam mangkok, memasukkan bumbu, lalu aduk sampai rata. Sepertinya ini logis ya, memang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang 4. Yang pertama adalah merebus air, ini untuk kasus yang sama ya. Memasukkan mie ke dalam air yang mendidih, memasukkan bumbu masak, mengaduk sampai rata, menuang mie yang telah matang ke dalam mangkok. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan urutan ya. Di situ Anda bisa lihat catatan di bawahnya, contoh algoritma baris 3 dan 4 menjelaskan bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan beragam langkah dan urutan. Nah, jadi sebenarnya bukan berarti seperti kasus yang tadi pertama ya, yang masuk
perguruan tinggi, itu ternyata kalau langkahnya itu kita ganti, ternyata malah jadi tidak logis, sedangkan kalau yang ini enggak gitu. Nah ini artinya kita perlu menganalisa gitu algoritmanya ya. Seringkali memang kalau instruksi itu kita ubah barisnya, maka hasilnya akan salah, tapi juga enggak, kadang-kadang enggak juga gitu ya. Contohnya pada 2 kasus ini. Nah kalau gitu karakteristik algoritma yang baik seperti apa? Yang pertama adalah harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Kan kita mau menghasilkan output, kalau tidak berhenti bagaimana outputnya bisa kita lihat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambigus atau istilahnya membingungkan lah ya. Kemudian yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input. Jadi harus ada input. Yang keempat sama, yaitu harus ada output. Yang kelima, harus efektif. Langkahnya sederhana aja, dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Jadi jangan sampai kita jalankan algoritmanya, atau kalau sudah diimplementasikan dalam program, kita jalankan programnya, kemudian sejam kemudian baru kita bisa mendapatkan outputnya ya. Nah di sini efektif juga dapat diartikan bahwa sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Ini algoritma apa? Misalkan algoritma untuk mencari akar bilangan bulat, outputnya bisa kita dapatkan ya. Kemudian bagaimana cara menuliskan algoritma? Di sini dikatakan tidak ada standar yang jelas untuk menuliskan algoritma, namun tergantung pada masalah dan sumber dayanya. Tapi algoritma yang akan kita bahas di mata kuliah ini itu adalah algoritma yang nantinya bisa diimplementasikan ke dalam pemrograman. Seperti tadi masuk perguruan tinggi atau memasak mie instan ya, terutama itu mungkin tujuannya bukan untuk diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu ya, atau tidak dibuatkan programnya. Nah, algoritma tidak ditulis untuk mendukung pemrograman tertentu, artinya dia sifatnya universal. Kalau kita sudah buat itu harusnya bisa diimplementasikan ke bahasa pemrograman apapun. Jadi kenapa? Karena ya itu tergantung, karena kan ini kerangka pemecahan masalah ya. Nah sehingga nanti kalau kita implementasikan, terserah yang mau implementasikan itu bisanya bahasa pemrograman apa. Semua bahasa pemrograman berbagi konstruksi dasar ya. Jadi ada 2 konstruksi dasar di sini, yaitu perulangan atau loop, kemudian percabangan dan kontrol. Semua bahasa pemrograman itu punya 2 konstruksi seperti ini. Nah kalau dalam programnya yang looping atau perulangan itu ditandai dengan ada kata atau statement for atau while. Sedangkan percabangan atau control flow itu ditandai dalam statement programnya ada kata if else ya. Nanti kita akan bahas ini di pertemuan tersendiri. Nah di sini ada contoh algoritma lagi, yaitu menjumlahkan 2 bilangan dan mencetak hasilnya. Kita lihat di situ langkah pertama adalah baca bilangan A dan bilangan B, hitung A ditambah B, simpan pada C, tulis nilai C. Nah algoritma yang seperti ini yang contohnya itu bisa diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman ya. Kemudian algoritma yang seperti di atas itu ya, itu kan kalau kita lihat pakai kalimat sehari-hari ya, bahasa Indonesia. Kalau kita orang Inggris, mungkin kita tulisnya pakai bahasa Inggris gitu. Nah untuk membuat model, tadi di atas sudah disebutkan bagaimana tahapan penyelesaian masalah. Jadi kita definisikan masalah dulu, kemudian kita tentukan model yang kita akan gunakan. Di sini ada 2 penulisan algoritma. Yang pertama adalah menggunakan pseudocode. Jadi kalau menggunakan pseudocode memang ada simbol-simbol yang biasanya digunakan. Nah kemudian biasanya dalam sebuah algoritma itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama adalah judul atau nama. Kemudian yang bagian kedua adalah bagian deklarasi, bagian ketiga adalah bagian deskripsi. Nah di 3 bagian ini yang hukumnya wajib ada dalam sebuah algoritma adalah bagian deskripsi. Ini wajib ada karena ini adalah bagian yang berisi solusi permasalahan. Nah sedangkan deklarasi itu sifatnya relatif. Jadi kalau di bagian deskripsi itu ada misal ada
nama identifier atau variabel istilahnya. Misalkan variabel atau identifier yang perlu kita deklarasikan, baru kita bikin bagian deklarasi. Kalau di bagian deskripsi tidak ada identifier, maka kita tidak perlu bikin bagian deklarasi. Kemudian bagian nama atau judul juga hukumnya tidak wajib ya. Artinya algoritma akan tetap berjalan kok kalau tidak ada judulnya. Begitu pula dengan program. Cuma di sini sebagai identitas aja. Kayak misalkan manusia itu dikasih nama sama orang tua kita kan. Nah, itu tujuannya adalah supaya kita bisa diidentifikasi. Nah, setelah kita buat pemecahan masalah, lalu kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Nanti hasilnya adalah berupa program. Program itu adalah kumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Jadi kumpulan instruksi itu kan maksudnya perintah. Jadi kita memerintah komputer untuk mengerjakan pekerjaan kita melalui serangkaian program. Nah, untuk itu kita membutuhkan bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Kenapa disebut bahasa pemrograman? Karena memang ini adalah sarana komunikasi antara kita dengan komputer. Sama kayak misalkan kita bicara dengan orang lain, kita menggunakan bahasa gitu ya. Cuma ini yang kita ajak komunikasi adalah komputer. Nah, contoh bahasa pemrograman itu ada banyak ya. Di sini Anda bisa lihat sendiri apa saja. Kemudian berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi dua macam nih. Jadi kita membagi bahasa pemrograman itu macam-macam ya. Tergantung dari sudut pandang mana. Nah, ini dilihat dari sudut pandang kedekatan bahasa pemrograman dengan kita sebagai pemakai dan dengan komputer gitu. Ada yang disebut dengan bahasa pemrograman tingkat rendah. Jadi yang disebut dengan tingkat rendah ini adalah dia kita membuat program itu sesuai dengan apa istilahnya, dengan arsitektur komputernya gitu. Nah, ini contohnya adalah bahasa mesin. Kemudian kalau misalkan kita tidak memperdulikan bagaimana arsitektur komputernya atau perangkat kerasnya, yang penting kita bisa bikin program. Nah, berarti itu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi tingkat tinggi di sini bukan maksudnya bahasa pemrogramannya susah gitu ya. Tingkat rendah bahasa pemrogramannya mudah, itu bukan. Tapi kedekatannya dengan user dan komputer. Jadi dengan kata lain, kalau bahasa tingkat rendah itu lebih dekat dengan komputernya. Kebalikannya jauh dengan kita, artinya sulit buat kita justru untuk membuat programnya, karena kita harus paham mengenai arsitektur komputernya. Sedangkan bahasa pemrograman tingkat tinggi itu kita lebih mudah memahami ya, karena biasanya sintak-sintaknya itu menggunakan bahasa manusia ya. Seperti tadi Anda bisa lihat yang di atas tadi, struktur looping menggunakan kata for, while. Nah, itu kan sebenarnya bahasa manusia ya. Ya, meskipun bahasa Inggris, tapi kan Inggris yang pakai bahasa Inggris kan manusia juga gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman yang akan kita bahas yaitu Python ya. Nah, ini dirancang oleh Guido van Rossum. Anda juga dapat mata kuliah praktikumnya. Jadi di sini dikatakan Python itu mudah ya. Sebenarnya semua bahasa pemrograman kalau menurut saya sih mudah. Yang bikin sulit adalah karena kita jarang latihan. Nah, jadi di sini sama seperti kita belajar bahasa Inggris dari kita sekolah mungkin SD, bahkan kita mungkin dari TK itu udah belajar bahasa Inggris. Kalau sampai sekarang kita masih belum bisa juga, nah itu berarti kenapa tuh masih belum bisa juga, padahal kita sering belajar. Nah, begitu pula dengan bahasa pemrograman. Kalau sampai sekarang kita nggak bisa juga, ya kita tanyakan saja pada diri kita sendiri. Sama seperti halnya kita belajar bahasa Inggris, kenapa sampai sekarang kita masih belum bisa juga gitu. Nah, Python banyak digunakan untuk membuat aplikasi program ya. Jadi Anda bisa lihat di sini luas ya aplikasinya, seperti pembuatan program graphical user interface, bikin mobile web, game, hacking, dan Internet of Things. Ya. Nah, mungkin sebagian besar di sini baru ya belajar algoritma, khususnya Python. Ini juga bisa digunakan untuk yang belum pernah bikin program atau baru mengenal pemrograman. Di sini ada dua contoh bahasa pemrograman lain selain Python, yaitu C++ dan Java. Memang logikanya mungkin hampir sama, karena seperti yang tadi disebutkan di atas, logikanya itu dari algoritma. Tapi
begitu diubah ke dalam bahasa pemrograman mungkin ada tulisan-tulisan yang berbeda gitu ya, karena memang sama kayak bahasa manusia. Kayak misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Jepang misalkan, ya beda dalam tata bahasanya gitu, dalam grammarnya. Kemudian di sini kalau misalkan nih algoritmanya sudah selesai kita buat, maka kita analisa. Nah, tahapannya yang pertama adalah bagaimana merencanakan suatu algoritma, yaitu dengan menentukan model atau desain untuk menyelesaikan masalah. Kayak tadi, kita pilih pakai apa nih? Pakai nanti kita mau pakai flowchart atau mau pakai pseudocode itu, atau pakai kalimat sehari-hari aja. Ya. Kemudian kalau misalkan kita maunya pakai flowchart, ya udah langkah keduanya adalah bagaimana menyatakan flowchart. Flowchart itu menggunakan diagram. Kalau misalkan di langkah 1 kita menentukan pakai pseudocode, ya udah berarti kita harus tahu simbol-simbol apa sih yang digunakan di dalam pseudocode gitu ya. Nah, apa itu pseudocode? Tadi sebenarnya sudah ada lihat ya di atas contohnya, yaitu bentuk informal untuk mendeskripsikan suatu algoritma yang mengikuti struktur bahasa pemrograman tertentu. Ya, meskipun dikatakan tadi algoritma itu sifatnya universal, tapi kita tidak bisa lepas sama sekali dari bahasa pemrograman sih ya. Jadi memang kadang-kadang ada kayak semacam rasa-rasa bahasa pemrograman tertentu gitu dalam sebuah pseudocode ya. Kok ini rasa-rasa C++ gitu, kok ini rasa-rasa Python gitu. Memang ada seperti itu kita, karena memang dekat sekali antara algoritma dengan bahasa pemrograman. Yang kedua adalah dengan ini ya, dengan membuat flowchart ya. Jadi algoritma itu bisa kita buat juga menggunakan flowchart. Nah, kalau dengan flowchart syaratnya kita harus tahu simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan flowchart ini justru mungkin lebih mudah ya, karena dia menggunakan simbol-simbol. Meskipun kita harus tahu dulu simbolnya, tapi simbolnya tidak sulit kok untuk dipelajari. Bahkan untuk bidang selain informatika atau komputer, itu bisa menggunakan flowchart sebagai penggambaran alur kerja di bidang mereka gitu ya. Kemudian tujuan pseudocode yaitu lebih mudah dibaca oleh manusia, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dalam menuangkan ide atau hasil pemikiran. Ini contohnya ya. Jadi menggunakan kalimat sehari-hari gitu loh. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu bagaimana validitas suatu algoritma. Jadi ini algoritma yang kita bikin bener apa enggak nih gitu ya. Jadi kita masukin aja datanya, kemudian kalau outputnya sesuai dengan yang kita harapkan ya berarti benar. Terus kita coba beberapa output supaya kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma ini valid. Yang keempat adalah bagaimana menganalisa suatu algoritma. Nah, analisa algoritma yaitu dengan melihat waktu tempuh dan jumlah memori yang digunakan. Jadi gini, kalau saya minta mahasiswa untuk membuat algoritma, saya berikan kasus. Kemudian yang dihasilkan oleh mahasiswa nanti algoritmanya itu kemungkinan besar jumlah langkahnya berbeda, kemudian kalimat yang digunakan berbeda, langkah-langkahnya itu berbeda, meskipun mungkin hampir semuanya menghasilkan output yang sama karena kasusnya sama gitu ya. Nah, itu mempengaruhi waktu tempuh. Kalau misalkan ada mahasiswa A gitu menyelesaikannya dengan 10 langkah perintah gitu ya, sedangkan mahasiswa B itu 7. Nah, ini pasti lebih cepat ya mahasiswa B gitu, algoritma yang dibuat oleh mahasiswa B dengan anggapan bahwa kedua algoritma ini menghasilkan output yang benar gitu. Nah, otomatis ini akan mempengaruhi jumlah memori yang digunakan, karena semakin banyak langkahnya berarti semakin banyak memori yang digunakan. Kemudian langkah berikutnya bagaimana menguji program suatu algoritma. Nah, ada 2 tahap. Yang pertama adalah fase debugging, yang kedua adalah fase profiling. Fase debugging yaitu fase dari program eksekusi yang melakukan koreksi terhadap kesalahan. Ya, jadi kalau misalkan ternyata ada kesalahan nih, baik kesalahan program itu atau kesalahan program khususnya,
Itu ada 3. Yang pertama ada kesalahan leksikal, kesalahan sintaks, dan kesalahan semantik biasanya. Jadi kayak misalkan mungkin kalau belum bikin program sama sekali nggak kebayang ya. Jadi intinya kalau kesalahan leksikal atau sintak itu kita salah ketik gitu, salah ketik, salah urutan. Jadi kayak misalkan kalau salah ketik, misalkan kita ngetik for gitu, karena typo jadi fir gitu misalkan. Kemudian kita bikin statement kurung buka kurung tutup, pas kurung tutupnya kita typo juga, misalkan kurung buka gitu, jadi kurung buka dua-duanya ya. Sedangkan kesalahan sintaks yaitu misalkan kita melakukan operasi matematika tapi datanya itu bukan angka, misalkan saja string atau karakter ya. Kemudian yang kedua yaitu fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar dan telah melewati fase debugging. Nah, untuk latihan Anda bisa download di link berikut. Di situ ada sebuah penelitian yang menghasilkan sebuah sistem pakar ya, dan di situ outputnya adalah sebuah, yang dihasilkan dari penelitian itu adalah sebuah aplikasi sistem pakar, di mana di dalam aplikasi itu kita bisa memasukkan data-data nama pengguna, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat pengguna, pekerjaan, kemudian nomor telepon. Silakan Anda bisa akses filenya, kemudian bisa dianalisa bagaimana sih langkah logika dari materi tersebut ya. Untuk pertemuan 1 saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.